Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani dengan NIM 2311120 dari kelas PAI 4D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 tentang konteks kurikulum merdeka yang menekankan pendekatan deep learning dengan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Strategi untuk ditanamkan kepada peserta didik, khususnya pada jenjang SMA, kurikulum ini menekankan pembelajaran yang bukan hanya berfokus pada penguasaan materi kognitif semata, tetapi juga mengembangkan kompetensi, sikap, dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran yang sangat bermakna. Sebagai calon pendidik, Pai dan Budi Pekerti, di sini saya melihat pendekatan project-based learning sebagai salah satu metode yang sangat relevan dan efektif dalam membentuk pemahaman mendalam serta sikap nyata siswa terhadap pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat yang majemuk saat ini. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menyajikan isu atau permasalahan nyata yang dapat memantik kepekaan dan pemikiran kritis siswa. Misalnya, saya akan menayangkan sebuah video pendek atau artikel berita yang memuat konflik antar agama atau intoleransi di Indonesia, seperti peristiwa pelanggaran ibadah atau ujaran kebencian di media sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak siswa menyadari bahwa isu kerukunan masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan kontribusi aktif dari generasi muda. Setelah itu, saya akan memfasilitasi diskusi kelas untuk menggali pendapat dan pengalaman pribadi siswa, sekaligus mengarahkan mereka untuk memahami bagaimana Islam memandang pentingnya toleransi antar umat beragama melalui dalil Al-Quran, misalnya Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan Quran Surah Al-Kafirun, serta hadis Nabi. Tahap berikutnya adalah merancang proyek pembelajaran. Saya akan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, lalu masing-masing kelompok diminta untuk menyusun proyek kreatif yang bertujuan untuk menyampaikan nilai toleransi dan kerukunan. Proyek yang dapat dipilih misalnya membuat video edukatif tentang kehidupan antar umat beragama di lingkungan mereka, menyusun majalah digital bertema toleransi antar agama, membuat podcast yang menampilkan wawancara tokoh agama dari berbagai keyakinan, atau membuat kampanye media sosial yang menyuarakan pesan damai dan harmoni antar agama. Tujuan dari proyek ini bukan hanya menghasilkan produk, tetapi juga memberi pengalaman kolaboratif, riset, dan empati yang kuat terhadap perbedaan keyakinan. Nah, setelah menentukan proyek tadi, siswa akan melakukan eksplorasi dan pengumpulan data. Sebagai dasar pembuatan produk, mereka dapat melakukan wawancara dengan tokoh agama lokal, mengunjungi rumah ibadah, serta mencari referensi dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan toleransi. Pada fase ini, peran guru sebagai fasilitator sangat penting untuk membimbing siswa dalam memilah informasi yang sahih dan relevan. Tahap berikutnya yaitu membuat produk proyek menggunakan berbagai media inovatif. Siswa dapat memanfaatkan seperti Canva untuk membuat desain kampanye, grafis, atau majalah-majalah digital. Anchor untuk membuat podcast, Google Sites untuk membagikan hasil karya mereka secara interaktif, serta menggunakan QR Code agar produk mereka dapat diakses secara digital oleh warga sekolah. Nah, dengan menggunakan teknologi ini, siswa tidak hanya belajar toleransi secara teoritis, tetapi juga mengasah keterampilan atau kemampuan abad ke-21 seperti literasi digital, kreativitas, dan kolaboratif. Setelah proyek selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil karya mereka dalam sebuah forum terbuka seperti pada kegiatan Hari Toleransi Nasional.
Presentasi ini menjadi media pembelajaran bagi siswa lain serta membuka ruang dialog antar kelompok mengenai pesan-pesan yang terkandung dalam proyek yang mereka kerjakan. Kemudian tahap terakhir yaitu refleksi dan evaluasi. Saya akan memfasilitasi sesi ini untuk mengevaluasi proses belajar yang telah dilalui mereka, baik dari sisi isi materi, kerja tim, maupun pemahaman mereka terhadap makna toleransi. Evaluasi juga akan mencakup rubrik penilaian yang menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, melalui pendekatan project-based learning ini yang dirancang sedemikian rupa, pembelajaran PAI dan budi pekerti tidak hanya bersifat normatif atau teoritis, tetapi mampu menghubungi nilai-nilai Islam dengan realitas kehidupan siswa sehari-hari. Inilah bentuk inovasi kurikulum yang mendalam sesuai dengan prinsip deep learning karena menghubungkan antara pengetahuan, nilai, keterampilan, dan aksi nyata dalam kehidupan sosial. Pembelajaran seperti ini diharapkan dapat membentuk generasi muda Islam yang toleran, kritis, kolaboratif, dan mampu menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat multikultural saat ini. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu mengenai fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif yang marak di kalangan remaja menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan saat ini. Nah, di tengah derasnya arus digitalisasi, pembelajaran budi pekerti harus mampu berinovasi agar relevan dengan kondisi dan kebutuhan siswa pada masa ini. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, adil, berpikir kritis, serta persaudaraan sangat penting untuk ditanamkan sebagai dasar dalam berperilaku di ruang digital. Nilai-nilai ini dapat membentuk etika digital Islam yang kuat dan mencegah siswa terjerumus dalam tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain di dunia maya. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan etika digital dalam kurikulum budi pekerti. Pembelajaran tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga memasukkan studi kasus nyata dari media sosial yang relevan dengan kehidupan siswa. Misalnya, kasus penyebaran hoaks atau komentar kebencian dapat dianalisis dari perspektif ajaran Islam, seperti Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang melarang berprasangka buruk dan gibah. Dengan demikian, siswa diajak memahami bahwa perilaku di dunia maya pun harus mencerminkan akhlak mulia. Selain itu, pendekatan berbasis proyek based learning dapat diterapkan misalnya dengan mengajak siswa membuat kampanye digital bertema etika bermedia sosial menurut Islam. Nah, siswa bisa membuat poster, video pendek, atau podcast yang kemudian dibagikan di media sosial sekolah. Hal ini melatih keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, serta penerapan nilai-nilai keislaman secara nyata di dunia digital. Proyek semacam ini juga memberikan ruang bagi siswa untuk menjadi agen perubahan yang positif di lingkungannya. Strategi lain yang bisa diterapkan adalah pembuatan jurnal refleksi digital, yang dimana siswa menuliskan pengalaman mereka selama berintegrasi di media sosial, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana mereka bisa menerapkan nilai-nilai Islam dalam menyikapinya. Refleksi ini dibimbing oleh guru dengan mengaitkan pada hadis atau kisah keteladanan Nabi Muhammad. Kegiatan ini juga mampu membuat kesadaran diri siswa dan membangun tanggung jawab atas perilaku mereka di dunia maya. Selain itu, guru dapat menyelenggarakan simulasi forum, diskusi daring dengan menerapkan etika komunikasi Islami. Diskusi bisa melalui platform digital seperti Google Classroom atau WhatsApp Group. Siswa diajak untuk mempraktikkan adab berbicara yang sopan, menghargai pendapat orang lain, serta menyampaikan pendapat dengan sopan santun. Hal ini tidak hanya memperkuat keterampilan sosial digital, tetapi juga menanamkan budaya dialog Islam dengan kehidupan sehari-hari mereka.
Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, guru juga bisa menerapkan metode gamifikasi seperti kuis interaktif menggunakan platform digital. Kontennya dapat berupa soal-soal seputar etika digital berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan ini, siswa belajar dengan lebih antusias dan memahami bahwa Islam memiliki panduan yang jelas dalam berintegrasi di era digital saat ini. Pendidikan budi pekerti yang inovatif juga memerlukan peran aktif guru sebagai teladan dalam bersikap dan berkomunikasi secara digital. Guru harus menunjukkan contoh perilaku etis di dunia maya, seperti tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi dan merespon komentar negatif dengan tenang. Kolaborasi dengan orang tua juga sangat penting agar nilai-nilai Islam yang ditanamkan di sekolah diperkuat di rumah. Sekolah juga perlu membuat kode etik bermedia sosial bagi siswa sebagai panduan perilaku digital yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan strategi-strategi tersebut, pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membentuk karakter siswa yang bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Siswa tidak hanya dibekali pengetahuan agama secara teoritis, tetapi juga dipandu untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, santun, dan beretika dalam era digital. Inovasi pembelajaran budi pekerti yang berlandaskan nilai-nilai Islam inilah yang akan menjadi benteng akhlak di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi pada saat ini.